Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat bukan? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Nah, sebelum kita belajar hari ini, alangkah lebih baiknya kita kenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Rulinda Trimarta. Kalian bisa manggil Ibu Rulinda. Ibu merupakan mahasiswa dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa yang saat ini magang di SMP Negeri 2 Kalasan. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai 5 metode pemisahan campuran, yaitu filtrasi, sentrifugasi, destilasi, kromatografi, dan juga sublimasi. Jadi hari ini kita akan belajar materi berikutnya, yaitu asam, basa, dan garam. Pernahkah anak-anak memakan buah jeruk? Bagaimanakah rasanya? Asam bukan? Jeruk termasuk ke dalam larutan asam. Lalu ketika mandi, apakah anak-anak pernah secara tidak sengaja mengenai sabun ke mulut? Rasanya pahit bukan? Itu merupakan salah satu sifat dari larutan basa. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai campuran kan? Nah, campuran itu ada 2 macam, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Contoh dari campuran homogen adalah larutan. Berdasarkan sifatnya, larutan dibagi menjadi 3, yaitu larutan asam, larutan basa, dan juga larutan garam. Yang pertama kita akan membahas larutan asam. Asam banyak ditemukan dalam buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Contohnya jeruk, cabai, brokoli, tomat, dan juga lemon. Di dapur ada cuka yang mengandung asam asetat. Di dalam kendaraan bermotor ada aki yang mengandung asam sulfat. Sedangkan di tubuh kita ada lambung yang mengandung asam klorida yang berfungsi untuk membantu proses pencernaan. Dari berbagai contoh larutan asam yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mengidentifikasikan larutan asam berdasarkan ciri-ciri berikut. Yang pertama, rasanya asam. Yang kedua, dapat menimbulkan korosi. Yang ketiga, mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Dan yang keempat, memiliki pH kurang dari 7. Selain banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, ternyata larutan asam dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Contohnya yaitu terjadinya hujan asam. Di beberapa wilayah tertentu, terjadinya hujan asam yang menyebabkan kerusakan pada bangunan gedung dan patung-patung dalam kota. Hujan asam dapat terjadi bila terdapat kadar gas belerang dioksida atau SO2 dan nitrogen oksida atau NO di atmosfer yang sangat tinggi, maka gas ini akan bereaksi dengan air di atmosfer dan membentuk asam sulfat, asam nitrat, dan juga senyawa asam lainnya. Ketika terjadi hujan, air yang dihasilkan bersifat lebih asam dari keadaan normal. Air hujan inilah yang dikenal dengan nama hujan asam. Gas belerang dioksida dan gas nitrogen oksida dihasilkan dari pembakaran minyak bumi yang berasal dari buangan industri dan kendaraan bermotor. Selain merusak gedung dan patung-patung, hujan asam tersebut juga dapat merusak tumbuh-tumbuhan dan dapat menyebabkan kematian pada makhluk hidup yang ada di sungai apabila hujan asam tersebut masuk ke sungai. Larutan yang selanjutnya yaitu larutan basa. Basa merupakan larutan yang banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu sabun mandi, sabun cuci piring, sampo, obat mah, pasta gigi, dan juga pupuk.
Kita dapat mengidentifikasikan larutan basa melalui ciri-ciri berikut. Yang pertama, rasanya pahit. Yang kedua, licin di kulit. Yang ketiga, dapat mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Dan yang keempat, memiliki pH lebih dari 7. Dalam kehidupan sehari-hari, larutan asam sering direaksikan dengan larutan basa untuk menghasilkan senyawa netral atau kita kenal dengan reaksi netralisasi. Pada reaksi netralisasi ini akan dihasilkan garam dan juga air. Contoh penerapan reaksi netralisasi dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk pengobatan bagi penderita sakit MAH, di mana sakit MAH atau kondisi kadar asam lambung yang tinggi, maka obat MAH adalah senyawa yang bersifat basa, atau kandungannya magnesium hidroksida atau aluminium hidroksida. Contoh lainnya yaitu untuk pengobatan akibat dari sengatan serangga, untuk perlindungan terhadap kerusakan gigi, dan juga pengolahan tanah pertanian. Larutan yang terakhir yaitu larutan garam. Jenis senyawa garam yang paling dikenal adalah garam dapur atau nama senyawa kimianya yaitu natrium klorida atau NaCl. Garam ini banyak digunakan dalam pengolahan makanan. Salah satu reaksi yang dapat membentuk garam adalah reaksi asam dan basa atau reaksi netralisasi. Pada reaksi netralisasi tersebut akan dihasilkan garam dan juga air. Garam secara luas digunakan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain untuk industri pupuk, yang kedua untuk obat-obatan, sebagai pengolahan makanan, dan juga sebagai bahan pengawet. Contoh dari reaksi asam dan basa yang menghasilkan garam yaitu reaksi antara asam klorida atau HCl dan natrium hidroksida atau NaOH akan menghasilkan garam NaCl dan juga air. Sekarang anak-anak jadi lebih tahu kan mengenai asam, basa, dan garam. Nah, salah satu cara yang digunakan dalam membedakan asam dan basa yaitu dengan menggunakan indikator. Indikator adalah suatu senyawa yang dapat menunjukkan perubahan warna apabila bereaksi dengan asam ataupun basa. Indikator itu dibagi menjadi dua, yaitu indikator alami dan juga indikator buatan. Indikator alami dapat kita temukan pada berbagai jenis tumbuhan. Tumbuhan yang termasuk indikator alami akan menunjukkan perubahan warna pada larutan asam ataupun basa. Contoh dari tumbuhan yang dapat digunakan sebagai indikator alami adalah kunyit, bunga mawar, bunga sepatu, dan juga kubis ungu. Yang kedua yaitu indikator buatan. Salah satu jenis indikator buatan yang bukan dalam bentuk larutan cair adalah kertas lakmus. Ada dua jenis kertas lakmus, yaitu lakmus biru dan lakmus merah. Warna kertas lakmus biru akan menjadi merah dalam larutan asam. Warna kertas lakmus merah akan menjadi biru dalam larutan basa. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan belajar mengenai benda-benda yang dapat mengalami perubahan. Anak-anak belajar terlebih dahulu ya, belajar mandiri dulu. Nah, besok kita bahas bersama-sama. Baik, Ibu cukupkan pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat belajarnya. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan 5M. Dan sampai jumpa.